dengan ketentuan syariat Islam. Kita langsung saja masuk kepada penyimpangan yang nomor satu ya. Penyimpangannya itu yang nomor satu adalah laki-laki dan perempuan. Nah, ini apa sudah bergerak belum nih? Kayaknya kok kalau di layar saya nih bagian atasnya nggak kelihatan. Nah, coba tolong diatur backgroundnya. Sudah? Sebentar diatur dulu sedikit. Sudah kelihatan ya? Oke. Ya. Jadi yang penyimpangan pertama ini adalah bagaimana anak laki-laki sama dengan anak perempuan. Ini penyamaan ini sering terjadi di tengah masyarakat kita dengan berbagai macam alasan. Biasanya sih alasannya untuk masalah keadilan ya. Jadi dianggap ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu kurang kurang adil begitu, kurang sesuai dengan dengan maunya mereka lah begitu ya, dengan maunya kita sehingga kemudian penyimpangan ini sering terjadi ya. Nah, padahal jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pembagian anak laki-laki dan perempuan itu kan sebenarnya sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala secara tegas di dalam Al-Qur'an. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, yusikumullah, Allah sudah berwasiat ya, Allah sudah berwasiat kepada kamu, itu surat An-Nisa ya, ayat 11. Yusikumullah, Allah sudah berwasiat kepada kamu dalam masalah pembagian waris pada anak-anakmu ya, yusikumullahu fi auladikum, pada waris anak-anakmu itu lidzakari mithlu hadzil unsayain, untuk bagiannya anak laki-laki itu seperti bagiannya dua anak perempuan. Nah, ini adalah ayat Al-Qur'an yang dia tidak lekang dengan perubahan zaman, tidak perlu dirubah-rubah ya kan. Dalam hukum Islam itu kan memang ada yang bisa berubah sesuai dengan ilat zamannya begitu ya. Tetapi ada juga hal-hal yang dia sawabit, yang sifatnya tetap. Tetap itu ya, misalnya nih saya kasih contoh, sholat 5 waktu itu adalah sholat yang tidak bisa diotak-atik bilangan jumlah sholatnya, termasuk juga bilangan rokaatnya, termasuk juga waktu-waktunya, itu tidak akan bisa berubah. Ya dari dulu yang namanya subuh ya ditandai dengan terbitnya fajar, tidak bisa disesuaikan dengan zaman kemudian subuh kita ganti deh, misalnya jam 8 pagi aja, cuma konsekuensinya kita tambahin, aturannya cuma 2 rakaat, ya jadi 16 rakaat dah begitu misalnya. Itu nggak bisa. Ya, tidak bisa disesuaikan begitu sesuai dengan kebutuhan zaman dan sebagainya. Ada masalah-masalah yang bisa disesuaikan. Misalnya di zaman Nabi itu kalau Nabi bayar zakat kan pakai kurma atau pakai gandum lah begitu misalnya. Tapi kita di zaman sekarang bayar zakat tuh nggak pakai kurma, nggak pakai gandum, pakai beras, bahkan pakai duit. Nah, ini kan bisa disesuaikan gitu ya. Nah, terkait dengan masalah waris ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil ya. Allah telah berwasiat pada kalian bahwa pembagian waris antara anak-anakmu itu, bahwa satu orang anak laki-laki itu setara dengan 2 orang anak perempuan ya. Nah, itu adalah ayat yang tidak bisa diubah sesuai dengan laju zaman, itu tidak mengalami perubahan. Kalau bayar zakat dari kurma atau dari gandum itu boleh nanti disesuaikan dengan makanan pokok setiap negeri. Para ulama semua sepakat ya, disesuaikan dengan makanan pokok negeri itu, yaitu qut al-balad. Kita orang Indonesia karena kita makannya nasi, maka zakat kita bukan gandum. Karena kita makan nasi, zakat kita bukan kurma, zakat kita ya beras, begitu kan. Bahkan kesininya kita lebih praktis lagi, bukan berasnya yang kita kasih, tapi kita kasih dalam bentuk uangnya saja. Nah, kemudian orang pada bayar zakat pakai duit gitu kan, biar nggak repot-repot. Nah, itu
banyak para ulama yang membolehkan hal itu ya, walaupun ada juga yang bilang nggak boleh, tetap harus beras. Tapi hatta walaupun beras pun sebenarnya nggak ada contohnya dari Nabi, karena Nabi kan bayarnya bukan beras. Beliau makan roti, maka yang dikeluarkan kan ya roti gitu ya, apa bahan baku untuk bikin roti yaitu gandum. Atau karena beliau orang Madinah ya makannya kurma gitu ya. Nah itu kan disesuaikan dengan wilayah tempatnya, dengan waktunya ya kan, ada yang disesuaikan. Nah tapi kalau yang namanya kayak sholat itu misalnya ya, rokaatnya itu tidak berubah, ya waktunya tidak berubah. Kemudian berapa banyak jumlah sholat yang wajib kita lakukan ya juga nggak berubah. Termasuk bacaan-bacaan sholat itu kan nggak ada perubahan sama sekali. Nah dalam pembagian waris gitu ya, bahwa anak laki dan anak perempuan itu dijadikan banding 1:2, itu adalah sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat. Tapi nah dalam kenyataannya di tengah masyarakat kita gitu ya, bukan di tengah orang kafir, bukan, tapi di tengah masyarakat kita sendiri, rata-rata kebanyakannya itu disamaratakan saja. Saya nggak tahu alasannya apa, tapi yang paling sering sih kalau saya lihat gara-garanya ya menganggap mereka nggak tahu ya bahwa ini kewajiban loh gitu. Itu banyak yang tidak tahu. Baik itu anak laki-laki dan anak perempuan. Nah sebenarnya sih ada solusinya. Solusinya itu sederhana. Coba background saya dikembaliin aja ke yang semula. Oke. Nah solusinya itu sederhana ya. Misalnya begini, pingin biar nanti semua anaknya mau laki dan perempuan tuh bisa ya mendapatkan porsi atau jatah yang seimbang lah gitu ya. Itu sebenarnya sih bisa-bisa saja diantisipasi. Tapi nah kalau hukum warisnya sendiri itu tidak bisa diotak-atik ya. Kalaupun mau ada dua cara nih, bisa dilakukan cara pertama atau cara kedua. Cara pertama adalah dengan dari awal anak perempuannya itu sudah diberi sebagian harta oleh orang tuanya ketika masih hidup. Ya, itu namanya istilahnya dihibahkan gitu oleh orang tuanya. Seperti yang terjadi pada saya nih, ya saya nih kebetulan 4 bersaudara, kami 2 laki-laki 2 perempuan. Dulu waktu almarhumah ibu saya masih ada gitu ya, masih hidup, kami ini berempat pernah dikumpulkan dan kemudian diumumkan pada kami bahwa anak-anak perempuan itu mau dikasih rumah. Ya ibu saya punya kontrakan ya, walaupun gini-gini ya adalah 1-2 kontrakan gitu ya. Nah itu oleh ibu saya kontrakan itu diserahkan kepada 2 anak perempuan. Nah kita yang anak laki malah nggak dikasih. Ya karena ini bukan waris, ini adalah hibah. Ya sah-sah saja, boleh-boleh saja gitu kan. Ya kita nggak ada yang protes karena kita tahu itu ya rumah-rumah beliau gitu kan. Terserah beliau mau ngasih anaknya tuh siapa yang dikasih, siapa yang enggak tuh nggak ada masalah kan. Nah tetapi kemudian ketika beliau sudah wafat dan kita bagi waris, ya kita tetap jalankan perbandingan 2:1 gitu ya. Nah itu kan setelah di total general begitu jatuh-jatuhnya ya hampir sama karena anak perempuan malah sudah dapat duluan gitu. Tapi ingat ya, yang ibu saya lakukan tuh bukan pembagian waris, tapi beliau menghibahkan sebagian hartanya. Nah karena sudah dihibahkan, begitu beliau wafat, yang sudah dihibahkan tuh nggak perlu dibagi waris lagi. Kenapa? Ya karena sudah jadi milik saudari-saudari saya kan. Saya juga nggak nuntut karena beliau juga memberikannya dengan jelas gitu ya. Nah jadi jatuh-jatuhnya kan seimbang itu ya, dan tidak melanggar ketentuan syariah karena yang satu judul babnya adalah bab hibah. Nah yang satu lagi judul babnya adalah bab waris. Berjalan dua-duanya dengan simultan. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua adalah sebenarnya masih hibah juga, tapi yang melakukan hibahnya ini bukan orang tua, tapi si anak laki-laki. Jadi kalau dalam kasus saya itu misalnya begini, setelah kami bagi waris dan saya dapat bagian 2, sebutlah misalnya tuh ya, orang tua kami itu meninggalkan uang lah yang gampang misalnya sebagai ilustrasi. Uangnya 6 miliar
karena anaknya ada 4 gitu ya, 2 laki 2 perempuan, maka 2 laki nih saya nih dihitung seperti 2 perempuan. Adik saya laki-laki juga itu juga dihitung sebagai 2 perempuan. Jadi kami berdua nih seolah-olah kami 4 orang perempuan. Plus ya saudari saya yang 2 orang perempuan itu, jadi ya 4 dan tambah 2 jadi 6 gitu ya. Nah, kalau uangnya 6 miliar kan baginya sederhana, ya kan? Saya sebagai anak laki-laki karena hitungannya seolah-olah 2 orang ya saya dapat 2 miliar. Adik saya yang laki-laki juga dapat 2 miliar. Nah, kemudian saudari saya yang perempuan dua-duanya masing-masing ya 1 miliar kan gitu harusnya kan. Nah, kalau biar sama ya setelah kita bagi waris, lalu saya nih misalnya ya karena ini duit 2 miliar sudah jadi punya saya, ya buat saya ya terserah saya dong, saya mau kuasai sendiri juga boleh, mau saya pakai buat foya-foya juga boleh gitu kan, mau saya sedekahin, saya infakin, saya wakafin juga boleh karena itu harta saya. Dan nah kalau saya mau berbagi uang saya ini kepada adik saya yang perempuan, ya why not, kenapa tidak boleh, boleh-boleh saja dengan sukarela tentunya tanpa paksaan gitu ya. Nah maka misalnya saya dapat 2 miliar, adik saya yang perempuan dapat 1 miliar. Udahlah saya kasih deh 500 juta. Dia dapat 1 miliar dari waris, lalu saya kasih dia hadiah atau hibah 500 juta. Kan jadi 1,5 M gitu kan. Nah saya waris asli saya itu dapatnya 2 M. Tapi karena 500 juta saya kasih ke adik saya dengan ikhlas ya, dengan hibah, maka saya jatuhnya dapat juga 1,5 M. Kan sama tuh ujung-ujungnya. Tapi itu tidak melanggar. Kenapa? Karena pembagian waris yang benar itu, yang 2/1 itu dijalankan dulu. Dijalankan dulu. Nah tinggal nanti kalau mau biar tidak terjadi ya istilahnya friksi atau kecemburuan dan sebagainya, saya yang berinisiatif untuk berbagi kepada saudari saya. Apalah arti uang 500 juta daripada ya kita pecah gitu kan. Tapi sebenarnya begini, kalau saudari saya dari awal sudah paham ilmu waris gitu kan, bahwa haknya itu memang hanya setengah dari saudaranya yang laki-laki, tentu dia tidak akan merongrong, tidak akan nuntut, tidak akan minta-minta, ayo dibagi rata dan sebagainya. Kenapa? Ya karena orang Islam otomatis dia harusnya paham lah dengan itu semua gitu ya. Nah tidak perlu saya bahas di sini kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kok kayaknya mengunggulkan anak laki dibandingkan anak perempuan. Nah, saya nggak perlu bahas seperti itu karena itu panjang gitu ya. Tapi yang jelas sebagai latar belakang saja, dulu-dulu di masa jahiliyah sebelum era turunnya Nabi Muhammad, budaya orang Arab ya di masa itu, Arab jahiliyah, itu mereka kalau bagi waris itu yang dapat warisan hanya anak laki-laki saja. Dan anak perempuan tuh nggak dapat. Ya hanya anak laki-laki saja, itu ditandai dengan bahwa anak laki itu bisa perang, ya bisa perang. Jadi yang bisa ikut perang saja yang dapat warisan, sedangkan anak perempuan boro-boro dapat warisan. Yang ada mereka malah diwarisi, gitu. Mereka malah diwarisi, nggak dapat apa-apa. Nah begitu Islam turun, gitu ya, syariat Islam, ternyata perempuan malah dikasih hak waris walaupun tidak sebagaimana laki-laki. Ini kalau kita ngomong latar belakang turunnya ayat itu ya, maksudnya suasana yang ada pada masa itu justru perempuan tuh nggak ada dapat waris. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat waris ya, di mana laki-laki dapat 2 bagian dan perempuan yang dapat hanya 1, itu dapat penentangan. Yang menentang itu bukan yang perempuan, justru yang laki. Ada-ada aja perempuan dikasih harta warisan, ada-ada aja, enggak lah. Nah mereka menolaknya begitu. Nah kalau sekarang orang Islam malah menolak gitu. Masa perempuan dikasih cuma setengah? Harusnya sama. Nah ini kan jadi kebalikannya. Nah ya lepas dari masalah komplain siapapun ya di zaman manapun, pokoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala maunya adalah ya anak laki-laki itu bagiannya 2 kali lipat dari anak perempuan. Itu penyimpangan yang banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Solusinya tentu ya kita belajar ilmu waris ya. Kalau anak-anaknya sudah sejak awal diajari tentang itu dan sudah ngerti
gitu ya. Maka orang tua meninggal bagi waris mah gampang, sederhana. Cukup ngobrol 5 menit selesai. Nggak pakai perdebatan, nggak pakai caci maki, nggak pakai bawa-bawa lawyer, nggak pakai nyeret-nyeret ustadz gitu ya untuk membagi waris. Kenapa? Ya karena semua sudah paham aturannya begitu memang gitu ya dari awal. Nah yang suka jadi masalah kan karena nggak ngerti agama. Ya mungkin ngerti agama pada sebagiannya, tapi blank spot pada bagian yang lain. Ini yang sering terjadi itu kan, karena belajar agamanya mungkin baru separoh, baru kemarin sore lah gitu bahasa kasarnya ya, baru juga ngerti agama sedikit-sedikit. Tapi bagian terbesar, terpenting, terutama gitu ya dalam hukum waris itu malah nggak paham gitu. Akhirnya ya sholat mah rajin gitu ya, ibadah haji ke tanah suci bolak-balik begitu, baca Quran dan sebagainya. Tapi giliran bagi waris ternyata disamaratakan gitu. Ini ironi sebenarnya kalau saya memandang tuh kejadian gini, wah ada di tengah umat Islam ya. Tapi justru ya itulah fenomenanya ya, foto yang saya potret itu kadang-kadang foto-foto yang vulgar gitu. Vulgar tuh maksudnya bukan foto porno gitu, bukan. Vulgar tuh maksudnya rajin sholat gitu loh. Tapi masa bagi waris dibagi rata? Aneh banget gitu loh. Dan keluarga ini bukan keluarga yang sekuler misalnya tuh liberal gitu, atau yang keluarga yang enggak, ini keluarga yang sakinah loh, keluarga yang mawaddah loh, warohmah loh itu ya, yang digadang-gadang sebagai ya baiti jannati gitu kan, rumahku adalah surgaku gitu. Tapi karena latar belakang keilmuannya itu rada-rada ngeblank begitu, dia bagi rata gitu dengan berbagai macam alasan. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu penyimpangan yang pertama. Saya akan masuk pada penyimpangan yang kedua, yaitu bagi waris sejak masih hidup ya. Bagi waris sejak masih hidup. Kok ini dibilang penyimpangan, kenapa? Nah begini. Jadi kalau saya perhatikan ini memang kasusnya di tengah masyarakat ya. Bahkan ini materi kajian kita tentang 10 penyimpangan waris ini boleh jadi tidak ada dalam kitab-kitab fikih klasik para ulama ya. Teman-teman saya yang pada ngajar fikih waris itu juga pada bingung. Itu materi apa Ustaz gitu, kok nggak ada di kitab? Emang nggak ada di kitab ini materi yang hasil reportase ya, hasil melihat langsung realitas di tengah masyarakat kita. Saya tuh menyimpulkan ada sekian banyak penyimpangan, dan ini potret saya yang kedua. Bagi waris sejak masih hidup itu bagaimana? Jadi begini, karena takut biasanya nih ya, karena takut nanti anak-anaknya pada rebutan harta warisan, gara-garanya orang tua tuh, salahnya orang tua juga sih ya, kenapa anak-anaknya dari kecil nggak diajarin ilmu waris gitu ya. Potensi untuk mereka berantem itu ada, potensi mereka ribut ya, rebutan, ribut dan rebut, nah gitu ya, ribut dan rebut itu ada gitu kan. Maka orang tua dari awal sudah mengantisipasi untuk biar mereka tidak ribut, mendingan gue bagi aja dah sekarang. Nah ini menarik ini ya, fenomena kayak gini saya melihat banyak sekali itu kejadian gitu kan. Bahkan kadang-kadang saya suka ketipunya gimana ya, ada keluarga itu minta bantuan saya lah gitu, tolong bantuin kami Ustadz nih, di rumah saya lagi bagi-bagi waris gitu kan. Nah kan saya nggak tahu jalan ceritanya tuh bagaimana ya. Begitu saya datang saya tanya, ini yang meninggal nih siapa sebenarnya, kok ribut-ribut nih, hartanya siapa sih yang mau kita bagi-bagi, kan gitu saya tanya gitu. Lucunya itu yang punya harta ibunya gitu ya, itu jawab, saya Pak Ustadz. Hah? Ibu nih yang hartanya mau dibagi waris? Iya katanya. Loh saya bilang, bagi waris itu Bu, syaratnya itu hartanya itu adalah harta milik orang yang sudah meninggal. Kalau orangnya masih hidup itu nggak ada cerita bagi-bagi waris Bu gitu loh. Iya Pak Ustadz, saya juga tahu, cuma katanya saya nggak mau nanti anak-anak saya ini pada rebutan. Jadi mumpung saya masih hidup, mendingan saya bagi dari sekarang aja deh. Saya bilang, Bu, emang ibu rencananya abis ini mau meninggal Bu? Ya enggak juga sih Pak Ustadz. Lah terus kenapa dibagi-bagi sekarang? Ya kan takutnya gitu nanti kalau saya meninggal kan beres lah nih semua urusan gitu.
Saya bilang, Bu, seandainya yang meninggal bukan ibu, tapi malah anak-anak ibu, itu gimana nanti? Oh iya juga ya. Lah iya, kan nggak ada ketentuan bahwa yang tuaan meninggal duluan, yang mudaan meninggalnya belakangan, kan nggak ada ketentuan urutan kayak gitu. Ya dia mikir juga, iya juga ya. Lah iya, gini aja Bu, nanti ibu meninggal dulu aja, ntar kalau udah meninggal baru saya bantuin bagi-bagi warisnya. Jangan sekarang dibagi-bagi. Kenapa? Karena syarat utama pembagian waris itu yang punya harta harus meninggal dulu. Oh gitu Pak Ustadz. Saya jadi nggak bisa menyaksikan pembagian warisan harta saya dong di depan anak-anak saya. Iya nggak bisa. Lalu gimana dong menjamin bahwa mereka itu membaginya sesuai dengan warisan? Ya titipin saya aja. Pokoknya gini, ibu ntar kalau udah meninggal nih ibu calling saya gitu. Pak saya udah meninggal nih gitu. Nah ntar saya bagiin lah gitu kan. Tapi yang jelas begini sebenarnya, kalau ibu mau menjamin bahwa anak-anak ibu ini nanti bagi warisnya benar, dari kecil ibu harusnya sudah ngajarin mereka ilmu waris. Jadi jangan cuma ngajarin mereka baca Quran doang, jangan cuma ajarin mereka sholat, ibadah-ibadah gitu doang, tapi ajarin juga hukum waris, biar dari awal tuh mereka sudah punya keyakinan bahwa bagi waris tuh harus sesuai dengan syariat Islam. Nah kalau dibiarkan ngeblank, nggak paham, nggak tahu dan sebagainya, ntar begitu ibu mati mereka pada berantem, ya jangan salahin siapa-siapa. Mendingan gini aja ya Bu, saya bilang, ibu jangan bagi waris sekarang ya, tapi sekarang kita jadikan ini sebagai simulasi aja. Misalnya, nah gitu kan. Misalnya ibu meninggal, nih bagi warisnya begini, begini, begini. Iya itu Pak Ustadz maksudnya begitu. Ya iya, tapi jangan bilang ini bagi waris. Ini adalah pelatihan waris. Oh iya Pak Ustadz, ini pelatihan. Pelatihan bagi waris gitu. Bukan membagi warisnya itu sendiri. Nggak apa-apa, kalau itu malah bagus. Sering-sering aja bikin sesi kayak gini biar nanti anak-anak ibu tuh bisa membagi waris dengan benar gitu ya. Nah jangan sampai mereka nggak ngerti lalu kemudian ibu malah membaginya sekarang dan itu keliru, salah gitu kan. Ya kan banyak tuh kejadian, mereka berpikir wah ntar ibu gue meninggal wah, bagi waris deh nih gitu kan. Ternyata apa? Ibunya nggak meninggal juga, dulu tungguin kagak mati-mati juga. Nah, kan susah itu ya. Nah padahal syaratnya harus meninggal dulu gitu ya. Sementara kalau anak-anaknya malah pada meninggal duluan kan nggak jadi ahli waris. Orang yang meninggal duluan dari orang tuanya, orang tua masih hidup, anaknya meninggal. Ya sudah yang meninggal itu nggak akan dapat waris. Dan kalau dia punya anak, anaknya juga nggak dapat apa-apa. Salah sendiri, kenapa mati duluan gitu. Mati belakangan aja, nggak usah duluan-duluan gitu. Oke, itu bagi waris sejak masih hidup itu adalah penyimpangan yang sering terjadi. Sebenarnya kalau mau dipaksakan juga ya, dibagi-bagi juga sebenarnya itu bukan bab waris, tapi itu bab hibah. Nah, tapi tadi kan saya bilang ibu saya sudah memberi sebagian rumah kontrakannya kepada anak-anaknya. Nah, itu kok bisa Pak Ustadz? Nah, itu namanya bukan waris, itu namanya hibah. Nah kalau hibah boleh dibagi-bagi itu boleh. Cuma ya begini dengan syarat, kalau sudah dihibahkan berarti ya sudah bukan lagi miliknya ibu, ya kan, sudah bukan lagi miliknya yang punya, karena sudah dihibah. Dihibah tuh sebenarnya sama dengan dijual, ya dijual kepada orang yang kita hibahkan. Misalnya nih ibu saya menghibahkan rumahnya kepada putrinya yang perempuan gitu kan. Nih saya kasih, itu sama dengan nih saya jual kepada kamu. Berarti kalau dijual tuh ya, itu dalam arti hak kepemilikannya sudah pindah 100%. Ya, hak kepemilikan, hak mengelola, hak untuk menjual lagi misalnya dan seterusnya. Karena hibah itu sama dengan jual beli, cuman bedanya begini doang. Kalau jual beli kan ada yang ada yang dibayarkan pakai duit gitu kan. Jual beli kan beli sesuatu nih, barangnya berpindah kepemilikan dari penjual kepada pembeli, lalu uang buat membayarnya ya itu berpindah dari yang punya uang ini, yang pembelinya, kepada penjualnya, kan begitu ya. Nah bedanya dengan hibah adalah yang beli itu tidak perlu bayar uang kepada yang jual, tapi barangnya tetap jadi milik yang beli. Itu bedanya cuma gitu doang sih. Jadi kayak jual beli tapi nggak usah bayar. Nah begitu. Jadi secara kepemilikan ya sudah berubah menjadi miliknya yang diberi hibah gitu ya. Dan nanti kalau misalnya orang tua itu kemudian meninggal, harta yang sudah dihibahkan nggak perlu dibagi waris.
Dan anaknya yang sudah dapat hibah duluan tetap dia akan menerima jatah waris tanpa dikurangi satupun apa dari haknya dia. Nah, ini yang penting untuk diketahui. Jadi boleh-boleh saja sih dibagi sebelum meninggal, tapi babnya bukan bab waris, tapi babnya bab hibah. Nah, kalau untuk bab hibah tidak perlu ada ketentuan sebagaimana hukum waris, ya. Kayak tadi contohnya ibu saya, ketika beliau menghibahkan, ya beliau ngasih kepada anak perempuan saja. Anak perempuan saja, anak laki malah nggak dikasih, ya boro-boro 2:1, malah 0:1 gitu ya. Saya anak laki-lakinya nggak dikasih, tapi adik saya perempuan malah dikasih. Nah itu kalau yang namanya hibah, ya nggak ada aturannya, tergantung yang punya harta. Ya rumah-rumah beliau terserah beliau, ya kan. Waktu pas dibagi itu kan saya juga kaget itu, ya kan. Ini adik saya perempuan dikasih, ya dua-duanya, lah kita mana gitu. Saya kan protes juga. Nah ibu saya langsung bilang begini, kamu mau tanya apa? Ya enggak, cuma nanya aja. Ini anak perempuan dikasih, kok saya anak laki malah enggak? Kan harusnya malah saya dikasih 2 kali lipat, malah saya enggak dikasih, bagaimana ceritanya? Itu kan protes, yang ngomongnya rada alusan gitu ya, cuman kesel gitu kan. Terus ibu saya bilang begini, kamu tahu nggak rumah-rumah yang barusan mama berikan atau mama hibahkan kepada adik-adikmu yang perempuan itu, kamu tahu nggak itu punya siapa? Ya saya bilang, ya punya siapa, ya punya mama lah gitu kan. Nah itu kamu tahu, masalah buat kamu? Ya, ya enggak sih. Ya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan selesai. Ya kenapa? Ya haknya beliau, ya kan. Beliau mau ngasih kepada siapa, urusan beliau. Karena ini juga bukan waris. Kalau waris sih, ya ketentuannya sudah mengikat gitu. Tapi syaratnya yang punya harta meninggal dulu. Nah kalau yang punya harta masih hidup, seger buger, masih napas di tengah kita, nggak ada bagi-bagi waris. Kalaupun dia mau ngasih kepada siapapun, nggak harus anaknya ya. Nah ini kan di keluarga saya, ibu saya itu dulu pernah di awal itu ketika saya baru masih kecil, baru anaknya baru 1 saya doang, ibu saya mengangkat seorang anak perempuan sebagai, ya boleh dibilang anak asuh lah begitu, perempuan gitu kan. Jadi kami itu bersaudara bukan berempat, sebenarnya berlima, cuman yang satu nih, ini anak paling sulung banget gitu, bahkan itu malah semacam kayak anak asuh lah gitu. Nah itu malah dikasih sama ibu saya. Saya yang anak kandung laki-laki pula malah nggak dikasih. Tapi mau protes gimana, orang tanah apa rumahnya rumah beliau. Ya saya cuma ditanya, kamu tahu rumah itu punya siapa? Ya punya mama. Masalah buat kamu? Enggak sih. Ya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terserah yang punya, kan begitu ya. Nah, bagi waris sejak masih hidup ini sering terjadi gara-gara apa? Gara-gara ya tadi, ya takut anak-anaknya nanti nggak bisa bagi waris dengan benar, maka dibagi-bagi. Padahal sebenarnya kalau mau dibagi juga bisa sih, slotnya itu bukan slot bagi waris namanya, tapi hibah gitu ya. Tapi masalahnya karena nggak ngerti juga knowledge-nya gitu ya, ketentuan hukum syariahnya, maka yang terjadi itu muncul yang ketiga ya. Dibagi juga tapi nggak jelas statusnya. Ini hibah apa waris apa pinjam. Nah, ini kasus yang ketiga nih yang sering terjadi penyimpangan di tengah masyarakat gitu kan. Jadi kalau tadi kan saya bilang jangan dibagi waris, orangnya masih hidup kok, tapi dibagi waris juga. Ya kalau dibagi juga namanya bukan waris, itu namanya hibah. Tapi karena nggak tahu ilmunya gitu ya, nggak tahu ilmunya, ya ternyata dibagi juga, dan pembagiannya ini malah membingungkan karena ini hibah apa ini waris apa ini pinjam itu jadi nggak jelas statusnya, ya kan. Ya gimana mau jelas statusnya, orang mereka nggak bisa bedain apa itu hibah apa itu waris, nggak bisa bedain. Ya pokoknya begitu aja. Ini kasusnya yang sering terjadi begini, misalnya nih ya, sebuah keluarga anak-anak sudah pada gede, sudah pada nikah, anak pertama nikah berumah tangga, ya tentu kan dia butuh rumah gitu ya untuk tempat tinggal. Lalu ayahnya bilang begini, sudah kamu dan istrimu apa kasih rumah tuh di sana, rumah yang di Pondok Indah ya rumah di Pondok Indah kamu pakai deh gitu, tinggallah ya kan si anak sulung di rumah Pondok Indah. Kemudian anak kedua nikah ya kan, nah kata ayahnya, kakakmu sudah yang di Pondok Indah, kamu yang di sana lagi, sana yang di BSD gitu. Terus anak ketiga nikah lagi ya, kata bapaknya, udahlah kamu pakai yang di sana, yang di Kelapa Gading. Wah gitu, rumahnya real estate semua nih begitu kan.
Nah, setelah 3 anaknya menikah dan menempati rumah papanya masing-masing itu ya, kan masih ada tuh adiknya yang nomor 4, 5, 6 dan seterusnya. Bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal. Nah, mulai nih drama Koreanya di sini nih. Ya, drama Korea apa? Mereka rebutan harta orang tuanya. Kata adik-adiknya, kalian apa namanya kakak-kakakku yang sudah punya rumah duluan di Pondok Indah, di BSD, di Kelapa Gading, kalian itu udah nggak usah ngotak-ngatik bagian waris ya. Kenapa? Kan kalian udah dapet gitu, udah dapet ya kan. Nah, sisanya harta papa yang masih miliaran, yang masih banyak ini urusan kami lah gitu kan. Gitu ya, adik-adiknya yang merasa belum dapat bagian skip ya kakak-kakaknya yang sudah dapat bagian. Kalian kan udah dapat bagian duluan, udah jangan otak-atik, ini urusan kita nih. Ada adik-adiknya yang belum dapat bagian karena kebetulan belum pada nikah gitu kan. Nah, tapi kakak-kakaknya bilang, nggak bisa, itu kan hibah. Hibah itu kata Ustadz, itu hak saya. Urusan kemudian bapak kita meninggal lalu bagi waris, ya saya masih ahli warisnya dong, tanpa dikurangi dari apa yang sudah saya dapat duluan. Nah, ini yang sering terjadi itu sengketa pembagian waris orang tua anak gitu ya, salah satunya di situ. Dan yang jadi masalah adalah cikal bakalnya adalah ketika orang tuanya bilang pakai aja rumah yang di Pondok Indah. Itu jadi masalah besar karena kata-kata pakai saja itu akadnya apa? Apakah itu hibah, ataukah itu sudah dianggap waris, ataukah itu cuma dipinjamkan saja? Itu 3 itu yang jadi masalah itu, ya kan? Nah, kalau memang itu hibah harusnya ya seperti orang jual beli tadi, seperti anak pertama itu beli rumah di Pondok Indah. Beli rumah dari bapaknya berarti haknya itu hak dia 100% gitu ya. Nah, tetapi bapaknya akadnya harus ada akad hibah gitu, tertulis gitu. Jadi kayak orang jual beli tanah kan ada ada kwitansinya, ada berita acaranya gitu ya dan seterusnya. Nah, maka hibah itu harusnya begitu. Bahkan untuk menghibahkan tuh perlu ada ikrar gitu. Diikrarkan di satu majelis di mana semua calon ahli waris, yaitu semua anak-anaknya, termasuk mantu-mantunya, kalau perlu cucunya, cicitnya, semualah sekeluarga besar itu kumpul di situ diikrarkan bahwa rumah papa yang di Pondok Indah sekarang sudah bukan punya papa lagi, ini sudah jadi milik nih anak pertama, ya kan? Ini suratnya, surat hibahnya gitu kan. Dan di situ diterima, yang lain semua pada jadi saksi, menandatangani, kalau perlu undanglah petugas pencatat gitu ya, notaris gitu kan, untuk mendeklarasikan ini sudah terjadi proses hibah. Nah, karena statusnya jelas adalah hibah, nanti kalau orang tuanya meninggal, anak pertama yang sudah dapat rumah ini tetap dapat jatah waris di luar hibahnya itu, gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau memang bilangnya hibah. Tapi bisa jadi itu namanya waris. Tapi kalau waris nggak bisa ditentukan saat itu, ya kan? Karena syarat waris kan harus meninggal dulu orang tuanya. Jadi ya kalaupun mau dibilang waris gitu ya, untuk sementara itu namanya bukan waris, namanya itu dipinjamkan gratis gitu. Dipinjamkan gratis. Nah, jadi akadnya harus jelas juga, akadnya pinjam meminjam. Anak pertama yang menempati rumah di Pondok Indah itu ketika dia menempati bilang sama istri dan anaknya, rumah kita ini boleh minjem loh ini, ya kan, ngontrak gitu sebenarnya, tapi ngontraknya nggak bayar gitu karena ngontraknya sama bapak saya sendiri gitu. Nah, jadi kalaupun dia mau melakukan rehab, misalnya renovasi dan sebagainya, ya dia harus tahu ya, ini rumah bukan rumah dia loh gitu loh, ini rumah adalah rumah ayah. Nah, kalaupun dia mau merehab, mau istilahnya renovasi dan sebagainya, perawatan kan namanya rumah pasti harus dirawat gitu kan. Atau mungkin mau nambahi gedung bangunannya dan sebagainya, dia harus izin dulu kepada yang punya. Pak, rumah Pondok Indah aku renov ya, gitu. Ini keluar duit 3 miliar nih ngerenovnya, gitu. Nah, itu papanya harus bilang, itu rumah papa loh, bukan rumah kamu. Kalau kamu mau renov, ingat ya, tetap aja itu rumah papa. Nanti kalau papa udah nggak ada, itu ditarik balik, itu nggak bisa kamu ngangkangin begitu aja, nggak bisa gitu. Jadi harus dihitung ya. Jadi si anak pertama yang menempati rumah di Pondok Indah itu
dia harus mikir dulu, loh ini bukan rumah saya ini, ya kan? Walaupun mungkin kedepannya akan jadi rumahnya dia, tapi pada saat itu dia harus tahu dan kasih tahu juga pada istri, anak dan keluarganya, ini rumah minjem, rumah nyewa gratis gitu sama orang tua gitu ya. Jadi kalau kita mau otak-atik, kita mau make up, kita mau lakukan banyak perbaikan lah, perawatan misalnya, nah itu kita harus tahu ini bukan rumah kita. Jangan nanti kita merasa jadi pemilik gara-gara kita sudah merasa merawatnya dan sebagainya. Udah 15 tahun ini rumah kita tempatin, kok tiba-tiba ditarik gitu kan. Nah, kan orang banyak yang nggak siap itu ya, ketika dia dikasih rumah dinas gitu ya. Saya punya banyak cerita aneh-aneh dan lucu gitu ya. Seorang pegawai gitu di di kementerian kan dapat rumah dinas gitu kan. Nah, dia tuh pakai rumah dinas itu kayak punyanya dia sendiri gitu loh, ya kan? Maksudnya begitu dia ada pensiun kan harusnya angkat kaki, dia nggak mau pergi itu. Kan sering kejadian kayak itu kan, kayak rumah dinas tentara gitu kan, komplek-komplek yang model-model kayak kan banyak tuh ya. Kan mereka tuh sebenarnya itu bukan pemilik gitu loh. Ada yang statusnya begitu ya, tapi ada juga yang memang udah jadi miliknya. Tapi kalau kayak rumah-rumah dinas tuh kebanyakan bukan rumah milik dia. Nah, itu rumah dinas tuh ya selama dia masih berdinas, dia boleh pakai. Tapi begitu dia sudah tidak berdinas kan harus angkat kaki. Sakit loh emang rasanya. Kenapa? Wong rumah udah kayak rumah sendiri sebenarnya, tapi kok malah istilahnya nggak tiba-tiba harus ditinggalkan. Itu banyak kasus kejadian kayak gitu. Banyak yang stres juga tuh kayak gitu kan. Tapi ya apa boleh buat. Ini akadnya apa nih yang harus jelas nih dipastikan di awal. Akadnya apa gitu ya. Baik, hibah bercampur waris ini yang sering terjadi. Kemudian saya masuk kepada bagian yang nomor 4 tentang kerancuan harta suami istri. Ini juga kasus yang sering terjadi nih. 10 penyimpangan pembagian waris di Indonesia, kerancuan harta suami istri. Jadi begini jamaah sekalian, suami dan istri di Indonesia itu rata-rata kebanyakannya mereka itu tidak ngerti hukum waris. Bahkan bukan cuma hukum waris, hukum pernikahan pun nggak ngerti juga. Mungkin kalau hukum ijab kabul, saksi, wali, ta'aruf dan sebagainya udah biasa lah gitu ya. Tapi ini satu pertanyaan yang paling mendasar sekali. Apakah pernikahan itu selain menghalalkan jima, ya, menghalalkan kehormatan gitu kan. Tadinya kan nggak boleh tuh mereka buka aurat berduaan, hubungan suami istri kan nggak boleh. Tapi begitu akad nikah kan jadi halal. Pertanyaannya gini, apakah akad nikah menghalalkan jima sekaligus menghalalkan harta mereka berdua? Apakah kalau seorang suami menikahi seorang istri, itu harta suami otomatis jadi milik istri dan harta istri otomatis jadi harta suami? Apakah benar? Nah, ini banyak yang nggak bisa jawab nih pertanyaan kayak gini. Kalaupun dia jawab, kebanyakannya salah ya. Karena jawabannya rata-rata bilang, iya, akad nikah itu menghalalkan harta. Begitu saya kawin sama seorang perempuan, janda kaya raya, otomatis seluruh harta si janda kaya raya ini milik saya. Banyak yang begitu berpikirnya ya. Dan atau bisa juga dibalik gitu. Begitu ada seorang duda kaya raya kawin sama perawan ting ting gitu, bukan Ayu Ting Ting, perawan ting ting gitu ya. Nah, si perawan ting ting dan keluarganya langsung berpikir, berarti kekayaannya si duda kaya raya ini otomatis jadi miliknya si istrinya yang baru itu. Itu yang tanpa sadar semua kita umat Islam di Indonesia itu berpikirnya seperti itu. Pernikahan itu menghalalkan selain jima juga menghalalkan harta. Padahal tidak. Seorang laki-laki kalau dia menikah dengan seorang perempuan, hartanya dia tidak berubah jadi milik istrinya. Dan seorang perempuan ketika dinikahi oleh laki-laki dan mereka menikah lalu punya anak ya, karena bikin anak gitu ya. Tapi tidak otomatis harta si istri tiba-tiba jadi miliknya suami. Oh, tidak begitu. Pernikahan itu hanya menghalalkan jima, tidak menghalalkan harta. Itu prinsip dalam agama Islam, ya. Nah, tapi di tengah masyarakat kita kan enggak begitu, ya.
Pokoknya begitu udah jadi suami istri ya otomatis itu harta istri jadi milik suami dan harta suami jadi milik istri. Padahal enggak gitu, padahal enggak. Ya istri itu kalau mau pakai hartanya suami tetap dia harus minta izin. Harus minta izin karena bukan hartanya dia. Ya kecuali yang memang menjadi kewajiban suami dan menjadi hak istri, misalnya kayak nafkah. Ya nafkah itu sudah ada jatahnya. Misalnya nih ya, suami punya gaji 50 juta sebulan. Misalnya doang nih, cuman contoh ya. Banyak juga sih yang nggak sampai 50 juta. Ada yang cuman ya 3 koma gitu kan. Maksudnya tanggal 3 udah koma. Nah begini, gak mentang-mentang suami punya gaji 3 koma atau 50 juta, itu gak mentang-mentang gajinya segitu lantas itulah jadi haknya istri. Enggak. Yang jadi haknya istri itu adalah apa yang mereka sepakati. Ya, jadi waktu di awal pernikahan kan ada kesepakatan nih, maharnya berapa gitu kan. Nah, kenapa kok disebutkan maharnya berapa? Karena mahar itu bukan berarti seluruh harta suami itu adalah mahar. Ya enggak. Ya misalnya maharnya seperangkat alat sholat. Berapa tuh harganya? 100.000 misalnya gitu kan. Nah 100.000 itu adalah kewajiban suami memberi kepada istrinya dan itu namanya mahar. Maharnya berapa? Kan disebut maharnya berapa. Coba kalau orang akad nikah kan kita pasti dengar tuh ya, akadnya bunyinya begini. Saya nikahkan saudara dengan putri saya yang namanya siapalah begitu kan, dengan mas kawin 100 gram emas dibayar tunai. Lalu kan dijawab tuh sama mantunya kan, mempelai laki-laki, saya terima nikahnya mas kawinnya ya istri saya ini dengan mas kawin tersebut tunai. Gimana hadirin saksi? Sah Al-Fatihah kan begitu kan. Nah disebutkan berapa tuh maharnya tuh disebutkan. Nah, mahar itu adalah sejumlah harta tertentu, bukan seluruh harta milik suami, tidak, ya kan? Nah, kalau emang dia maharnya bilang maunya seperangkat alat sholat seharga 100.000 perak, ya kan? Ya udah itu yang menjadi kewajiban suami untuk beri mahar kepada istrinya. Tidak otomatis semua hartanya suami itu jadi milik istri kan enggak. Nah, sebagaimana mahar, begitu juga yang namanya nafkah. Cuman uniknya, kalau mahar kan selalu disebut nih dalam akad nikah. Nah tapi kalau nafkah tuh nggak pernah disebut. Ya karena juga nggak harus disebut sih begitu kan. Tapi ya ada tapinya. Sebenarnya nafkah itu juga harus disebut. Setidaknya mereka berdua sepakat. Bang, si istri bilang, abang kan gaji sebulan 50 juta bang. Itu 50 juta jadi hak saya loh bang. Gitu ya. Nah kalau si abangnya bilang iya deh, ya berarti itu jadi haknya istri. 50 juta itu si abang nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Karena 100% dari gajinya jadi milik istri. Nah itu seolah-olah semua orang Indonesia berpikirnya begitu. Gaji bulanan itu adalah milik istri 100%. Sehingga suaminya kalau mau apa-apa minta uang jajan sama istri. Ya itu kalau memang sepakatnya begitu sih gak apa-apa, oke aja. Tapi nggak otomatis gitu loh. Maksud saya tidak mentang-mentang ada sebuah pasangan menikah berarti hukum ekonomi keluarga di dalam keluarga kecil itu adalah bahwa semua pemasukannya suami otomatis jadi milik istri. Oh nggak begitu. Terus gimana dong harusnya? Ya ada semacam kayak perjanjian pranikah gitu ya. Bahwa ya setiap bulan saya sebagai suamimu berkewajiban memberi kamu nafkah. Berapa yang kamu inginkan? Kalau kira-kira 1 juta sebulan mau nggak gitu? Wah jangan 1 juta bang, abang kan penghasilan 50 juta, masa saya dikasih 1 juta doang? Ya sudah, gimana kalau 1,5 juta sama temen gitu misalnya. Kata istrinya, ya jangan 1,5 juta juga lah ya, 50-50 gimana? 50-50 lah iya, abang kan penghasilan sebulan 50 juta. Nah yang jadi hak saya tuh 50%, jadi 25 juta, gimana bang? Gitu. Wah itu mah kegedean, kan saya mau kawin lagi nanti, ntar bini saya yang satu lagi makan apa? Ya kalau bininya cuma nambah 1, kalau nambah 2 lagi atau nambah 3 kan slotnya jadi kurang. Nah, jadi gini dah, gimana kalau sebulan kamu sebagai istriku aku kasih jatah 10 juta. Itu udah gede loh, 20% dari penghasilan abang loh gitu.
Nah, misalnya mereka deal, ya sudah, deal berarti dari 50 juta ya atau berapapun nanti gajinya mungkin naik turun mungkin kalau bisnisnya sukses gitu ya. Pokoknya 20% dari penghasilan suami itu adalah otomatis sah resmi milik istri, misalnya begitu kan. Nah, itu aja yang jadi milik istri, tidak otomatis malah jadi milik istri secara keseluruhan, tidak begitu ya. Nah, ini yang harus kita ketahui, ini dalam fikih, ini bukan fikih waris nih sebenarnya, ini fikih munakahat. Tapi bab harta suami, harta istri itu banyak yang miss, banyak yang lewat, banyak yang nggak ngebahas dengan pemikiran yang keliru bahwa otomatis harta itu jadi milik bersama. Nah, itu dari awal udah keliru dan sangat keliru. Kenapa? Karena pernikahan itu tidak menghalalkan harta, ya. Baik, nah sekarang karena dari awal sudah keliru dan sangat keliru, nah ini masuk kasus suaminya meninggal dunia. Nah kan ranculah itu kemudian, ya kan? Karena dalam Islam itu ya ayatnya kan tegas tuh menyebutkan bahwa kalau suami itu meninggal dunia maka istri dapat bagian waris dari harta suaminya, dari harta suaminya. Nah sekarang harta suaminya yang mana, orang mereka itu jadi memiliki bersama, jadi kacau kan, mana harta istri, mana harta suami, nggak jelas karena dimiliki secara bersama. Wah ini jadi kacau, hukum syariat Islam jadi nggak bisa berjalan. Kan Allah menegaskan bahwa kalau suami meninggal istrinya dapat harta waris dari harta suaminya, bukan dari harta mereka berdua, tapi dari harta suami. Lah ternyata harta itu dimiliki berdua. Ini gimana ceritanya, ya kan? Lalu mana harta suaminya? Nah, padahal kan harus ada itu mana harta suami yang bukan milik istri. Tapi ternyata nggak ada, dimilikinya secara berdua. Ya akhirnya jatuh-jatuhnya kan dibelah dua dulu, mana harta suami, mana harta istri, gitu kan? Nah ini yang konyolnya adalah kalau kasusnya nih begini, yang meninggal ya ternyata pasangan pengantin baru aja setengah jam yang lalu mereka akad nikah. Mungkin saking girangnya shock meninggal gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah harta suami otomatis semuanya jadi milik istri? Kan enggak. Orang dia baru mendampingi setengah jam yang lalu secara hukum syariahnya baru jadi istri itu baru setengah jam. Suaminya meninggal. Apakah dia jadi pemilik semua harta itu? Ya kalau ngomongnya sinetron Indonesia yang nggak jelas alur ceritanya ya begitu. Ngambil dari sinetron-sinetron telenovela barat atau dari Meksiko dan sebagainya ya kayak gitu tuh, ya kan? Karena dalam hukum mereka, bukan hukum kita, dalam hukum mereka pernikahan tuh menghalalkan harta suami menjadi seluruhnya jadi milik istri, begitu. Itu kalau kita nonton kebanyakan telenovela, ya kan, atau drama Korea atau apalah begitu. Tapi kalau dalam hukum Islam enggak begitu. Ya, pernikahan itu hanya menghalalkan persetubuhan. Tapi kalau harta masing-masing, kecuali yang sudah jelas maharnya sekian, yaitu milik istri, atau nafkahnya sekian, itu milik istri. Begitu sebenarnya. Tapi yang tidak diberikan atau yang tidak ditetapkan, ya itu tetap milik suami. Sebenarnya begitu kan. Dan itu juga berlaku sebaliknya. Ya, ada berondong nikah sama janda kaya raya, duitnya kan banyak, tanahnya di mana-mana gitu kan. Nah, apakah begitu akad nikah terus si anak kecil berondong ini tiba-tiba jadi pemilik harta si istri yang tiba-tiba dalam waktu 1 jam si istri yang janda itu meninggal? Apakah dia jadi pemilik seluruhnya? Enggak. Secara hukum syariah ya dia nggak punya apa-apa karena dia cuma halal untuk menyetubuhi istrinya, tapi harta istrinya itu tidak halal bagi dia. Itu hak orang lain yang harus dijaga gitu, ya kan. Nah tapi karena istrinya yang kaya raya meninggal, dia sebagai suami dia dapat warisan dari harta istrinya, tapi bukan 100%. Berapa dapatnya? Ya kalau suami yang meninggal, kalau istri yang meninggal, suaminya dapat 1/4. Kalau suami yang meninggal, istrinya dapat 1/8 dari harta suami. Nah kalau istri yang meninggal, suaminya dapat 1/4 dari harta istri. Kalau masing-masing yang meninggal itu sudah punya anak. Tapi kalau masing-masing yang meninggal belum punya anak, nggak ada anaknya yang meninggal itu ya, maka kalau yang meninggal itu suami, istri dapat 1/4. Tapi kalau yang meninggal istri, maka suami dapat setengah gitu ya, setengah dari hartanya gitu.
Nah, cuma ya ini tadi gara-gara rancu harta suami dan istri, kalau ada yang meninggal jadi nggak jelas nih ini bagaimana ngebaginya dan hasilnya menimbulkan masalah nomor 5 yaitu harta warisan dikuasai oleh istri garis miring suami. Maksudnya garis miring itu ya kalau yang meninggal istrinya berarti suami itu menjadi ahli waris tunggal satu-satunya atas harta istrinya 100%. Ini namanya ngarang bin ngawur gitu ya. Nah, atau kalau suaminya yang meninggal, istrinya merasa sebagai dialah pemilik tunggal atau pewaris tunggal satu-satunya gitu kan yang menghijab semua orang 100% itu milik dia. Itu sayangnya ngarang bin ngawur inilah yang menjadi akidah dasar bangsa Indonesia dalam urusan waris. Coba aja kalau nggak percaya, cek. Nih, kita cek nih ya, di keluarga kita sendiri deh. Kan kita dulu punya orang tua nih, punya ayah, punya ibu gitu kan. Nah, ayah meninggal duluan, pernah nggak kita bagi waris sebelum ibu meninggal? Enggak kan? Biasanya orang bagi waris tuh kalau ayahnya udah meninggal, ibunya juga udah meninggal, baru kita bagi waris. Ya kan? Ditunda-tunda kan warisnya. Kenapa? Tar dong, kan masih ada ibu gitu. Biarin aja ibu menikmati seluruh harta ayah. Nah, ini yang terjadi kayak gitu, ya kan? Dan karena ini kejadian padahal ini batil ya, bukan batil, artinya tidak sesuai dengan hukum Islam gitu sebenarnya, tidak sesuai dengan syariah. Tapi karena kebatilan itu berulang-ulang terjadi di mana-mana semua, banyak orang menganggap bahwa ya begitulah agama Islam. Begitulah agama Islam. Padahal ya nggak begitu, nggak begitu. Tapi ya karena kita dicetak dengan kejahilan, nggak ngerti agama gitu kan, ya dianggap ini yang salah dan menyimpang inilah yang benar gitu kan. Maka, nah ini jadi drama Korea lagi nih ya kan. Ada teman saya, dia belajar ilmu waris, ya kan. Dia tahu kalau bapak meninggal, maka ibu dapat 1/8 dan anak-anaknya kan dapat sisanya 7/8. Nah begitu bapaknya meninggal, dia bilang sama emaknya, mak ini pembagian waris ayah tuh emak kan dapat 1/8, nah anak-anak dapat segini. Emaknya langsung nangis gitu. Kamu tuh ya tega ya, emak masih hidup, emak udah mau diusir dari rumah ini. Loh, kenapa diusir? Ya emak cuma dapat 1/8, kan harusnya emak dapat 100% gitu. Lagian ngapain kalian bagi-bagi waris emak masih hidup? Nah, gitu. Kalau emang begitu caranya nanti kamu saya kutuk jadi batu semua karena durhaka sama emak gitu kan. Nah, budaya maling kundang gitu ya. Nah itu emak-emak kita, ya mohon maaf nih ya, beliau-beliau tuh wanita soleha, wanita yang rajin ngaji, ya kan bolak-balik pergi haji gitu kan. Ya pokoknya wanita solehah lah, tapi untuk urusan kayak gini, nol, nggak ngerti agama, blank gitu loh. Karena menganggap bahwa kalau suaminya meninggal berarti dialah pewaris tunggal, salah banget, jahiliyah banget gitu loh. Nah kejahiliahan yang cetol lilo-lilo di depan mata kita, tapi nggak ada yang berani menjelaskannya. Dan emang nggak tahu juga masalahnya, gimana mau ngejelasin orang dia juga nggak tahu. Padahal Quran sendiri menyebutkan kalau suami meninggal, haknya istri itu cuma 1/8, 1/8 doang gitu loh. Bukan 8/8, bukan dia menjadi penguasa tunggal. Tapi begitulah kenyataannya di tengah masyarakat kita, ya kan? Kalau ada anak kok nanya-nanya harta warisan bapaknya ke si emak, emaknya langsung bilang, kamu sudah mau nguburin emak hidup-hidup, cekek aja nih emak sekalian gitu. Emak masih hidup udah mau dibagi-bagi waris. Nah mereka berpikirnya bahwa bagi waris itu kalau bapak dan ibunya sudah nggak ada semua baru dibagi waris. Padahal nggak begitu Quran menjelaskannya. Kalau suami meninggal, istri dapat 1/8 atau 1/4 gitu kan. Nah kalau istri meninggal, suami dapat 1/4 atau setengah dari harta pasangannya yang meninggal itu. Begitu dalam syariat Islam, begitu Qur'annya. Dibaca sih Qur'an, cuman nggak paham kan. Orang Qur'an dibaca muter-muter doang, cuman buat musir-musir setan gitu ya, cuman buat tadarusan, cuman buat ya istilahnya MTQ buat dilombakan doang, buat hafalan doang, nggak pernah ngerti apa itu yang dibaca, kan nggak paham gitu kan. Nah itulah yang terjadi di tengah masyarakat kita ya. Orang meninggal, tiba-tiba istrinya itu menjadi ahli waris dengan hak 100% dan menghijab semua orang lain. Ini agama baru, agama bid'ah yang terlanjur menyebar di tengah masyarakat dan kita diem aja. Termasuk para ustadz, para kiai dan sebagainya itu tahu sih sebenarnya nggak begitu, cuma diem aja.
karena nggak bisa bilang apa-apa gitu kan. Nah itu yang jadi masalah ya, warisan dikuasai oleh istri dan suami gitu. Berikutnya lagi nomor berapa nih, nomor 6 ya. Nah ini adalah kasus yang paling sering juga nih terjadi di tengah masyarakat, menunda-nunda pembagian harta warisan. Alasannya ada 1001 macam alasan. Salah satunya ya tadi itu ya, salah konsep berpikir bahwa kalau suami meninggal nggak usah dibagi waris dulu sampai ibu itu meninggal juga gitu. Itu udah tertanam dengan sangat dalam tuh di hati sanubari kita, masuk ke alam bawah sadar gitu, bahwa bagi waris tuh harus orang tua dua-duanya meninggal dulu, kalau belum ya enggak. Dan keseringan saya kalau diminta tolong gitu ya oleh keluarga-keluarga untuk tolong stop nih kita mau bagi waris, itu biasanya bapak ibu udah nggak ada gitu. Saya bilang kenapa baru gini hari tong bagi warisnya? Ya kan dulu emak masih ada, sekarang kan emak udah nggak ada nih, udah setahun dah nih gitu kan. Nah kita mau bagi-bagi dah gitu. Ya elah, ya beginilah cara orang Islam tuh berpikir, padahal nggak boleh begitu. Ya karena dari awal konsepnya udah keliru kan. Jadi harusnya kalau bapaknya meninggal, emak masih hidup, justru emak itulah yang mimpin pembagian waris. Kumpul, ya kan, kumpul, ada apa mak? Bagi waris. Boh, emak mau rencana mau mati juga? Enak aja, enggak, emak nggak mati, tapi kan emak nih ibu kalian sebagai istrinya almarhum bapak kalian, emak ini dapat 1/8. Yuk kita bagi, emak tuh 1/8, kamu dapat sekian. Itu emaknya, kalau emaknya soleha ngerti agama, dia yang mimpin bagian waris, bukannya dia kecak pinggang, dia ngomel-ngomel sama anaknya, mau jadi batu gitu, bukan. Justru emaknya gitu loh. Ini saya sering ngomong kayak gini di pengajian ibu-ibu, majelis taklim ibu-ibu, pada cekikikan mereka. Oh gitu ya Pak Ustadz ya? Lah iya, tapi kok kita lihat di masyarakat nggak kayak gitu. Nah itu masyarakatnya jahiliyah, saya bilang gitu, nggak ngerti agama. Ya bukan nggak ngerti agama apa-apa, memang belajar agama sih, tapi bab wudhu nggak selesai-selesai, ya kan, masih bab air aja gitu, najis lah, air mustakmal, air dua kulah gitu kan, belum selesai keburu mentok bulan Ramadan libur, balik-balik bulan Syawal, mulai lagi dari babul miyah lagi, dari air lagi, kapan bagi warisnya, masih bagi-bagi air melulu begitu. Nah itu ilmunya nggak nambah-nambah, masalahnya nggak sampai selesai gitu. Ibarat orang belajar baca Quran, Iqra ada 6 jilid, dia mah jilid 2 aja kagak nyampe-nyampe itu, ya kan. Jadi nggak tahu bahwa huruf ntar bakalan disambung nih gitu ya. Nah kalau di jilid 1 kan huruf nggak disambung-sambung, masih berdiri sendiri, cuma dibolak-balik ba'a, aba, taba, ba gitu kan. Tapi kalau udah jilid-jilid berikutnya udah mulai rumit itu. Nah kalau udah rumit biasanya udah pada gugur di tengah jalan. Nah masyarakat kita tuh begitu. Kalau masalah ngaji mah permulaannya doang rame, pembukaannya, wow makan dan sebagainya. Begitu udah kesononya kan yang datang sepi, ya gantian kayak pos ronda. Yang satu datang, yang satu enggak, yang satu datang, yang satu kondangan, yang satu datang, yang satu nyonatin, yang satu datang, yang satu neneknya ulang tahun dan seterusnya. Begitu pengajian kita rata-rata. Jadi nggak pernah sampai kepada bab waris gitu. Sehingga dalam prakteknya banyak yang bolong-bolong itu bab waris itu. Nah, maka sebenarnya dalam agama Islam menunda-nunda pembagian waris itu adalah zalim, ya. Matlul ghaniyyi zulmun, ya. Menunda pembayaran hutang itu zalim. Nah, ini saya kaitkan dengan hadis tentang menunda pembayaran hutang itu zalim dengan menunda pembagian waris itu gimana? Ya karena itu kan menjadi hutang. Kan begini, ini misal contoh nih ya, contoh kasus nih, kasus real, cuman saya nggak usah sebutkan siapa di mana. Begini, bapaknya meninggal, harta itu yang nguasain anak pertama, biasanya begitu. Ya, si abang paling tahulah gitu kan, dia yang tahu tuh surat tanah apa segala macam. Itu dia nggak bagi-bagi waris kepada adik-adiknya. Selama itu pula dia tuh kayak orang yang ngutang gitu ya, harta orang di tangan dia nggak dibayar-bayar. Itu matlul ghaniyyi zulmun. Menunda-nunda, ya, orang kaya dia bisa bayar utang, tapi dia nggak bayar-bayar juga, itu namanya matl, ya. Matl itu menunda-nunda. Itu zulmun, kezaliman. Zolim orang itu, dosa. Selama harta belum dibagi itu masih ada tanggungan itu masih dosa terus itu, ya kan? Apalagi nanti sampai kelupaan. Kacau tuh, ya kan? Nggak dibagi-bagi sampai kelupaan, sampai memakan harta sesama mereka dengan cara yang batil. Wah, itu ayatnya serem itu. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil gitu. Nah, ini yang sering kita lihat nih, ketidakseimbangan ya.
teman-teman saya banyak tuh yang aktivis dakwah ya, namanya juga aktivis dakwah, biasalah anti riba kan, nggak mau duitnya taruh di bank, kenapa? Bank itu haram, riba, nggak mau asuransi, asuransi riba, nggak mau kartu kredit riba, pokoknya dikit-dikit riba, 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 Andre gitu kan, semua nggak boleh gitu riba, giliran bagi waris, harta saudaranya dikangkangin sendiri sama dia gitu. Kalau kayak gitu kok kagak riba sih? Bukan riba, orang kok kagak tahu ilmunya. Nah, ilmunya cuma baru berhenti sampai bab riba doang, tapi bab menahan hak orang lain gara-gara warisan itu dia nggak tahu. Jadi nggak dibagi-bagi. Sampai bapaknya meninggal, sampai ibunya meninggal nggak dibagi-bagi juga gitu. Itu kan lebih parah dari riba, itu makan uang haram, itu uang orang kok amanah. Padahal cirinya orang mukmin kan apa? Ya mereka itu adalah orang yang qad aflahal mu'minun, telah beruntunglah orang-orang yang beriman, ya kan, alladzina hum fi salatihim khashi'un, dan seterusnya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, kan begitu. Mereka yang untuk amanah dan janji mereka itu ra'un, mereka sangat memperhatikan. Ini bukan harta saya, ini harta saudara saya, ya kan, yang menjadi haknya dia. Pas ketika bapak kita tuh meninggal, itu langsung jadi haknya dia. Tapi di tangan saya, dan saya tahan-tahan terus. Zolim banget itu. Terlalu amat sangat zolim sekali lah deh dong gitu. Tapi kan banyaknya nggak tahu kayak gitu-gitu semua. Ditunda. Ah gitu. Nah itu tunda-tunda kayak gitu latar belakangnya biasanya karena nggak tahu hukumnya. Yang kedua bukan nggak tahu. Dia tahu hukumnya harus segera dibagikan. Cuman, ada cumannya. Ini kan hartanya berbentuknya rumah Pak Ustadz, bentuknya tanah, susah nih kita mau bagi-baginya, apalagi masih ada ibu, masa ibu kita mau kita kurung gitu, Bu, nih rumah almarhum bapak nih mau kita bagi waris, ibu kan jatahnya 1/8, kita bikinin tembok, ibu di dalam situ aja jangan keluar-keluar, kita penjara dikurung di 1/8 itu doang, kan nggak mungkin kayak gitu juga kan. Nah jadi ini sering yang terjadi, kasus kedua ini sering ya. Bukannya mau menunda sih, tapi entar aja dulu dah, ya kan. Masih ada ibu, biarin aja. Nanti kita tungguin ibunya, kalau udah nggak ada, baru ntar kita keleng-keleng tuh kata orang Betawi itu. Kita baru tembok-tembokin dan kita bedah-bedah begitu kan. Sekarang masih ada emak, biarin aja dulu kayak gitu kan. Nah, tidak dibagi-bagi tuh waris, ya kan. Dengan harapan tar aja kalau ibu udah meninggal. Apanya ibunya ditungguin kagak mati-mati juga, Bu lama banget matinya Bu, gitu kelamaan nih gitu, kapan kita bagi waris, ntar emak masih mau hidup dulu, ditungguin kagak mati-mati itu emak gitu kan, akhirnya emaknya dijak piknik ke Monas dijorogin, nyungsep pala duluan mati, kagak bisa dibagi waris juga, mereka pembunuh kan, nggak bisa gitu loh. Jadi ya bagaimana kok ini kan tanah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, menunda pembagian waris itu tidak boleh, ya kan? Jadi harus segera dibagi, tapi bukan berarti rumah atau tanah tuh langsung kita tembok, enggak langsung dipecah-pecah gitu, enggak harus, biarin aja apa adanya. Tapi, nah ini yang penting, secara kepemilikan sudah jelas siapa yang jadi pemilik rumah ini. Kan gini contohnya nih ya, almarhum suami meninggal, ya, ahli warisnya istri 1 orang, anak laki-laki 1 orang. Ini saya kasih contoh kasus yang paling sederhana dan mudah biar kita memahaminya sederhana gitu ya. Anaknya laki-laki 1 orang doang sama istrinya. Itu pembagian warisnya bagaimana? Ya sudah, 1/8 jadi punya istri kan, sisanya asobah itu ya punya anak laki-laki. Jadi mereka berdua nih, emak sama anak laki-lakinya langsung bagi waris. Kata emak, 1/8 rumah ini punya ibumu nih ya. Oke, ya udah mak, kalau gitu sisanya punya saya. Oke, ya sudah. Tapi gini mak, ini walaupun 7/8 dari rumah ini punya saya, ini kalau kita ngomongin saham gitu ya, rumah ini jadi milik bersama dengan komposisi emak 1/8 dan anak 7/8. Nah, sudah kan sah. Sudah itu pembagian waris sudah selesai itu, ya kan? Eksekusi nggak penting. Ya si anak bisa bilang pada emaknya, mak 7/8 dari harta saya ini emak pakai aja. Nah, walaupun ini punya saya, emak pakai aja, gitu kan? Pakai itu dalam arti ya dipinjemin buat emaknya.
Nah, emak ini juga harus tahu rumah ini bukan punya dia, tapi punya anaknya. Setidak-tidaknya 7/8 dari nilai rumah ini. Nah, emak cuma punya saham 1/8, 12,5%. Yang 87,5% itu milik anaknya. Maka emak make boleh, tapi jual nggak boleh, mak. Emaknya gatal pengen kawin lagi mau berondong, boleh jual tuh rumah, nggak boleh, nggak bisa. Ya kalau mau ya dia rapat komisaris dulu sama pemilik saham dari rumah ini kan, anak-anaknya. Nah itu kalau anaknya cuma satu, ya 7/8 dari nilai rumah itu milik si anak. Nah sekarang kalau anaknya ada banyak gimana? Ya tinggal di split aja di antara jatah anak yang 7/8. Misalnya anaknya ada 2 laki-laki ya, yang 7/8 itu ya bagi 2. Gitu kan, anaknya ada 3, yang 7/8 bagi 3. Anaknya ada 4, ya bagi 4. Kalau semuanya laki-laki. Bagaimana kalau ada kombinasi, ada anak laki-laki juga, ada anak perempuan juga. Pokoknya gampang. Kalau anak laki-laki kita anggap aja dia 2 perempuan. Kalau anak perempuan ya kita anggap dia 1 perempuan. Jadi kalau misalnya anaknya ada 2, 1 laki 1 perempuan, seolah-olah anaknya ada 3. Ya anak laki itu dihitung 2 orang perempuan, gitu aja. Maka sisanya yang 7/8 ya dibagi aja lagi. Jadi 2/1 gitu kan. Nah begitulah seterusnya. Hitungannya sederhana banget. Kan ini kan perhitungan anak kelas 5 SD. Anak saya kelas 5 madrasah ibtidaiyah tuh udah ngerti nih bagi-bagi waris kayak gini. Sederhana karena konsep bilangan pecahan gitu kan. 1 dibagi 2 ya, tapi dengan komposisi ada yang 1/8 dan ada sisanya ya, sisanya 7/8. Nah 7/8 dibagi lagi, dibagi 3 ya berapa dah tuh, hitung aja pakai perperan gitu ya, sederhana gitu. Nah kalau sudah ketahuan jatah sahamnya masing-masing ya sudah, berarti pembagian waris itu sudah selesai. Urusan eksekusi, memanfaatkan dan sebagainya ya mereka bisa cincai, bisa kompromi gitu kan. Nah termasuk juga kalau misalnya mau dijual nih, wah ini ada developer mau bebasin tanah, daerah kita nih kebetulan lumayan tinggi nih uang ganti untungnya gitu kan. Nah itu kita nggak usah bagi waris, enggak, bagi waris udah selesai karena udah diselesaikan pada saat almarhum meninggal. Nah terus pada saat ini kita ngapain? Kita saat ini kumpul, judulnya adalah rapat komisaris. Rapat komisaris ya. Nah, bukan rapat bagi warisnya udah selesai. Sekarang tinggal rapat komisaris. Mau kita buka harga berapa nih tanah kita, gitu kan? Ya udah, nego dapat. Ya itu kalau dibagi-bagi itu bukan bagi waris, itu warisnya udah selesai. Itu tinggal bagi duit hasil penjualan dari tanah masing-masing aja, gitu kan? Atau ada ataunya lagi nih, misalnya nggak ada developer yang mau beli bangunan rumah kita, tapi ada di antara anak nih yang kebelet pengen kawin, dia pengen punya duit, ya jual aja bagian dia kepada saudaranya gitu kan. Nah daripada repot-repot nyari pembeli yang lain, udahlah jatah saya jual, siapa nih abang-abang, adik-adik ada yang mau bayarin jatah saya nggak? Pokoknya jatah saya di situ udah sekian persen gitu. Ya kan bisa cincai, bisa tawar-menawar. Ya mau dihargain berapa tanahnya gitu. 1 juta semeter apa 2 juta apa 3 juta. Udah gitu sama saudara kan jual. Nah, itu bisa kalau memang dia mau jatahnya dia jual, dia ambil dalam bentuk duit gitu kan. Itu ketika bapak saya dulu bagi waris tahun 72, itu di antara saudari-saudarinya ada yang nggak mau dapet tanah. Ya, kalau zaman segitu kan tanah masih murah nih daerah Kuningan. Ya kakek saya tuh punya anak 18. 18 dari istri yang berbeda-beda. Kalau anak laki dapat warisan tanah 1000 meter, kalau anak perempuan dapat tanah ya 500 meter gitu kan. Nah ada di antara anak perempuan tuh yang dia dapat jatah 500 meter, ketika mau dipastiin sebelah mana dia bilang saya nggak usah dikasih tanah, saya mau pergi haji. Jadi bisa nggak tanah 500 meter itu saya terimanya dalam bentuk duit aja buat pergi haji. Tahun 72 Pak, daerah Kuningan Setiabudi rumah saya ini itu masih hutan belantara, masih empang, masih rawa, tempat jin buang anak gitu kan. Ya kalau ngomongnya zaman segitu, tanah 500 meter mah gak ada apa-apanya. Ya kan, cuman bisa buat pergi haji seorang doang gitu. Di zaman segitu kan, 72. Nah sekarang tahun 2020, tanah harganya udah selangit. Ya ada yang jual semeter 50 juta, bayangin gitu kan. Nah kalau dia punya warisan 500 meter kali 50 juta, wah beliin cendol penuh nih rumah gitu ya. Nah tapi kan pada saat itu harga tanahnya masih murah. Jadi dia bilang, udah saya jual aja lah tanah saya ini, tolong bayarin dah gitu. Nah dia bisa dapat duit dan dia pergi haji. Ya sudah,
Nah, maka sekarang begitu tanah nih harganya tinggi, kita-kita yang pada punya tanah 1000 meter, 500 meter, wah pada jadi orang kaya gitu. Tapi udah nggak ada lagi yang punya tanah 1000 meter. Kenapa? Dia udah pada jual sebelum-sebelumnya. Udah pada dijual. Sebelum harga tanah di Kuningan seharga 500 juta, 50 juta semeter, dia udah jual duluan dulu waktu masih murah gitu. Nah sekarang ya yang bertahan aja, yang seneng-seneng, cengar-cengir gitu kan. Wah mahal nih gitu kan. Tanah berapa ya? Cing. Masih ada no, masih 1000 meter. Wah 1000 meter. Kali di berapa nih pasaran sekarang? Ya kalau yang cepet sih 50 juta aja jadi nih gitu. Wah 50 juta kali 1000. Wah kaya raya cing gitu. Iya sih kalau udah jadi ya kaya raya gitu. Ya nggak usah dijual pun kaya raya. Orang Betawi tanah 1000 meter di Kuningan nggak usah dijual, bikin kontrakan petak aja ya kan. Tinggal ngukur pintunya dari sini 1, 2, 3, 4, 5 sampai ujung sono 15. 15 kontrakan petak kali 4 lantai ke atas. Wah 15 kali 4. Nggak usah ngapa-ngapain itu hidup udah passive income itu. Tinggal kipas-kipas doang. Ibarat kata orang punya mesin ATM pribadi, ATM gedor, nggak usah pakai kartu debit, nggak usah pakai PIN, tinggal gedor-gedor doang keluar duitnya. Nggak usah dijual, dikontrakin aja itu udah jadi duit semua itu ya. Nah, tapi waktu bagi waris dulu semua dapatnya sama dalam bentuk tanah. Cuman yang satu dijual, yang satu dia tahan aja, nggak usah dipakai. Sekarang begitu harga tanah nggak karu-karuan kayak gini mahalnya, ya seneng banget kan pada akhirnya. Nah begitulah Bapak Ibu jamaah sekalian ya, menunda-nunda pembagian waris. Ini kita balik lagi ke materi kita. Jadi waris itu harus dibagi segera, walaupun eksekusinya, jualnya itu tidak harus saat itu. Yang penting ketahuan, emak dapat 1/8, anak dapat sisanya. Berapa jumlah anak dibagi sesuai dengan jumlah mereka, dengan komposisi kalau anak laki-laki adalah 2 bagian dari anak perempuan. Ditetapkan saat itu juga ya, begitu bapaknya meninggal ya malamnya kumpul tahlilan apa segala macam gitu kan, langsung aja yuk kita bagi ya gitu kan. Mak 1/8 sip, kamu dapat sekian sekian sekian, udah ya oke, tapi eksekusi ntar belakangan, yang penting kita udah ketahuan segini ya. Oke, deal. Udah kita tutup dengan makan sate bersama kan selesai gitu doang. Udah dibagi ya kan. Nah, masalah yang mananya itu next gitu. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya dilakukan secara seksama gitu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu ya. Oke, kita teruskan. Kita masih punya poin lagi, yaitu menunggu laku dijual. Ini barusan udah saya ngomongin juga ya. Banyak orang ya baru bagi waris ketika sudah ada yang mau beli tanahnya, baru dibagi waris. Padahal ini parah nih kasus. Kejadian. Saya banyak sekali menangani kasus-kasus waris ya. Karena ya mungkin cerita dari mulut ke mulut gitu, undang Ustadz Sarwat aja biar bisa dijelasin gitu urusannya gitu kan. Ya saya karena saya kenal dengan masyarakat, saya tinggal di masyarakat kita di sini kan. Ya ada orang nanya, masa saya bilang nggak boleh, nggak mau gitu kan, ya enggak, ya saya harus datengin kasus-kasusnya kayak gimana sih gitu. Mereka minta, ya udah saya datang gitu kan. Rupanya mereka lagi ribut ini bagi waris gimana. Saya tanya, ini rumah yang lagi ceritanya mau ada yang beli nih gitu kan, ada musuhnya istilahnya tuh, ada developer yang mau bebasin. Ini yang punya nih siapa sih sebenarnya? Ternyata bukan bapaknya mereka, ternyata kakek mereka. Masih atas nama kakek. Iya, belum dibagi waris dari zaman kakek ente masih hidup dulu. Iya, belum dibagi. Panjang ini saya bilang ceritanya, harus ditelisik ke belakang, ditelusuri ke belakang ya, ditrace ke belakang gitu, ke yang punya tanah ini dulu siapa gitu kan. Lalu dia tuh waktu meninggal ahli warisnya siapa. Nah dibagi-bagi terus begitu sampai sekarang. Jadi kasus membagi harta warisannya itu si subjeknya atau si yang pewarisnya ini kan banyak nih yang meninggal. Ada pertama kakeknya, kemudian anaknya terus cucunya segala macam sampai sekarang. Ini sekarang mereka udah generasi ketiga nih. Nah, ketika mereka mau bagi waris nggak bisa langsung bagi di potong kompas begitu, nggak bisa. Ditelusuri dulu ke belakang panjang. Waktu itu kakek kalian meninggal, itu ahli warisnya siapa aja? Wow, ahli waris udah pada meninggal Ustaz sekarang. Iya kan sekarang meninggal, tapi dulu waktu kakek itu meninggal, itu yang masih hidup siapa aja? Wah, di trace satu-satu kan berarti. Wah, ini bikin sejarah
keluarga panjang gitu ya. Kenapa kok baru sekarang dibagi? Karena ternyata menunggu laku dijual. Ini kasus lagi nih. Oke. Berikutnya, ini yang sering terjadi juga ya, bukan ahli waris tapi menuntut, ya kan? Sebenarnya ini pembagian waris harta milik mertua, ya. Anak-anak mertua sih sebenarnya nggak ribut ya, mereka ya namanya juga saudara dari kecil kan, mereka ya damai-damai aja. Cuma barisan para mantu BPM, barisan para mantu, aliansi mantu-mantu ini pada berantem gitu karena masing-masing mengendorse gitu ya. Istri-istrinya itu, kamu maju aja, struggle aja, ayo terus, ayo terus. Ini para para apa namanya pembawa ini nih, para pesan sponsor dari penonton ini ya. Ini yang kadang-kadang suka gerecokin pembagian waris gitu ya. Padahal dia bukan ahli waris, orang dia menantu apa sih urusannya? Dia cuma ipar mah nggak ada urusan gitu ya. Tapi itu yang sering terjadi. Kasus-kasus itu semakin jadi rumit, semakin jadi sulit, semakin jadi nggak karu-karuan ketika para mantu yang bukan termasuk di dalamnya kok malah ikut banyak ngomong dan sebagainya. Baik. Kemudian problematika yang sering juga terjadi atau penyimpangannya sendiri berdasarkan kesepakatan atau adat yang mana itu bertentangan dengan syariat. Kalau sepakat atau adatnya sesuai dengan syariat mah nggak apa-apa. Yang jadi masalah sepakat untuk melawan syariat, ya, atau pakai adat untuk melawan syariat. Nah, itu tidak boleh gitu ya. Nah, kemudian yang lain lagi adalah kasus yang ini sih jarang terjadi ya, tapi ada juga saya masukkan adanya ahli waris pengganti. Ini kasus yang jarang terjadi sih sebenarnya gitu. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, itulah 10 penyimpangan waris yang sering kita temukan kasusnya di negeri kita gitu ya. Nah, saya sebenarnya sudah membuat buku sih sebenarnya tentang hal itu. Coba saya cek ya di sini apakah saya bisa atau Bapak Ibu bisa mendownload sendiri sih sebenarnya. Jadi gini, coba ditampilkan share screen background saya browser. Browser. Yang di laptop belum muncul. Nah, itu. Ini background saya ini sudah browser. Atau yang itunya harus dikeluarkan. Oke. Nah, ini adalah background saya, ini adalah tampilan halaman depan dari website rumahfikih.com. Jadi Bapak Ibu bisa klik di sini rumahfikih.com gitu ya. Ini kalau saya gedein bisa nggak ya? Biar kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya. Ya udahlah. Pokoknya rumahfikih.com. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian bisa di sini ini ada menu ya, PDF gitu kan. Ada menu PDF lalu cari PDF. Klik cari PDF. Karena ini ada banyak, ada 300 buku PDF, ya kan? Nah, kemudian Bapak Ibu bisa ketik waris gitu ya. Ketik waris, kemudian diklik. Nah, di situ ada tuh ya, ada nomor 1 ahli waris pengganti, kemudian nomor 6 itu ada 10 penyimpangan pembagian waris di Indonesia. Ini materi kita hari ini. 10 penyimpangan pembagian waris di Indonesia. Ini kalau saya klik, nah ini dia, ini bukunya. Ya, 10 penyimpangan pembagian waris di Indonesia tuh gambarnya harta karun, ada rantai dari emasnya. Nah, Bapak Ibu bisa buka ini ya, baik dalam bentuk file Word atau file PDF atau download gitu ya. Ini misalnya free download, ini gratis nggak usah bayar ya, bisa di download. Nah, ini dia bukunya, mungkin Ustadz Solihin bisa dideketin ya. 10 pembagian waris di Indonesia gitu ya. Nah, ini nggak kelihatan nih daftar isinya. Oke. Nah, ini ada daftar isinya nih. Jadi 10 tadi itu coba saya klik aja daftar isinya ya. Nah, oke. Coba disesuaikan lagi, saya bikin full deh. Oke. Ya, itu tadi sudah ada ya. A, menyamakan bagian laki-laki dan perempuan. B, membagi waris ketika masih hidup. C, gitu, menunda pembagian harta waris dan seterusnya gitu ya, sampai ke 8 dan ke 9 dan ke 10 gitu kan. Nah, ini ada 35 halaman ya, bisa di-download. Ini udah jadi downloadan nih, tinggal dijalanin aja. Ya, sudah tidak ada masalah dan ini menjadi materi
yang apa namanya menjelaskan ya secara langsung gitu kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat kita, di tengah masyarakat Muslim kita, ya bahwa masih banyak umat Islam yang belum lagi menjalankan hukum waris secara ya. Latar belakangnya ya tadi saya tulis di situ ya panjang sih ya. Ada latar belakang sejarah gitu ya, karena kita pernah dijajah gitu kan, penjajahan yang lama, kemudian kompilasi hukum Islam atau kurikulum pendidikan nasional dan keengganan dalam mendalami agama. Ini semua menjadi penyebab ya, intinya sih karena nggak belajar hukum waris, itu dasarnya gitu kan, sehingga terjadilah penyimpangan itu. Maka hari ini kalau kita belajar hukum waris ya sebenarnya kita ingin mengembalikan umat Islam ke dalam tempat yang seharusnya, yaitu kembali kepada ketentuan hukum waris sesuai dengan syariat Islam. Baik Bapak Ibu ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri mungkin saya kembalikan dulu kepada pimpinan acara, mungkin ada yang ingin bertanya dan sebagainya, atau mungkin waktunya sudah habis. Silahkan saja, saya tutup dari saya dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, mungkin ada beberapa pertanyaan. Ya, silakan. Ini karena udah agak siang, saya keluar ya. Saya mau biar seger nih, menghirup udara segar. Saya mau ke halaman yang ada rumput-rumput dan tumbuhannya. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Yang pertama Ustaz pertanyaan. Nah, ini kan enak nih kita di lapangan rumput segar. Ya, silahkan. Maksudnya orang tua tersebut ya tinggal di sebelah, yaitu ibu. Ibu ini masih ikan hak warisnya, tapi jatuhnya hibah. Punya rumah seluas kurang lebih 200 meter, punya anak laki-laki 2, 4 perempuan, beda ayah. Ibu ingin membagikan hak waris itu ke anak-anak dengan cara anak pertama 100 juta, anak kedua 100 juta, anak ketiga 300 juta, anak keempat 50 juta, dan 2 anak perempuan dikasih 50 juta per orang. Kondisi anak ketiga, mohon maaf, tidak berkecukupan dan belum punya rumah. Ibu ingin memberikan 300 juta ke anak tiga ini. Bagaimana menurut hukum Islam, Ustaz, tentang pembagian waris tersebut? Terima kasih. Ya, sebentar. Ini duitnya siapa? Duitnya ibu itu apa duitnya almarhum bapaknya anak-anak? Ya, Ustaz. Ini nggak ada kejelasan keterangan tentang Iya, iya. Kalau itu duitnya ibu, ya kalau ini duitnya ibu, itu namanya hibah. Kalau hibah, monggo kerso, silakan mau dibagi, mau nggak dibagi, terserah aja. Karena duitnya beliau kan, duitnya orang yang masih hidup. Tapi kalau ibu ini mengatasnamakan harta suaminya, nggak boleh, ya. Kenapa? Karena kan waris. Nah, waris tuh nggak boleh terserah bagaimana ibu, enggak. Waris ini adalah harta milik almarhum suaminya ibu, yaitu ya bapaknya anak-anak gitu ya. Nah, ibu ini kalau mau bagi-bagi ya harus disesuaikan dengan ketentuan hukum waris, di mana beliau sebagai istri dapat 1/8, lalu anak-anaknya ya dibagi komposisinya sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu anak laki bagiannya 2, anak perempuan bagiannya 1, begitu. Jangan ibunya malah ngatur semaunya dia padahal bukan duit dia, padahal duit almarhum suaminya. Nah, ibu yang kayak ginilah yang perlu kita
ya kasih tahu, Bu, jangan gitu cara baginya. Kenapa? Ini ya harus dibagi sesuai dengan hukum waris. Jadi harta peninggalan suami, kalau memang punya suami ya, ya itu dibaginya sesuai hukum waris. Tapi kalau emang harta ini adalah milik Anda sendiri, ya Anda masih hidup, Anda mau bagi-bagi ya terserah gitu ya. Baik. Baik Ustadz, yang selanjutnya eh, seorang ibu meninggal dunia, pembagian waktunya dilakukan terlebih dahulu dibagi dua, satu bagian untuk suami dan satu bagian untuk anak-anak dan suami. Terus kalau sudah terlanjur seperti itu, apakah diperbolehkan atau cara memperbaikinya? Kalau ya, jadi gini, kalau ada cara pembagian waris yang bertentangan atau yang salah atau yang keliru dengan ketentuan syariah, ya sebenarnya harusnya memang dikembalikan, disesuaikan lagi. Walaupun mungkin hartanya sudah terlanjur dibagi-bagi, tapi nanti bisa dihitung mana yang dapatnya kelebihan dari jatahnya, mana yang dapatnya malah lebih rendah dari yang seharusnya. Itu bisa dihitung ulang, bisa di-trace gitu sebenarnya. Secara teknik, secara teori itu bisa, mudah sebenarnya. Yang susah tuh secara pelaksanaannya. Biasanya kalau yang waduh, harusnya Anda dapat lebih dari ini nih, kok dapatnya cuma segini, pasti dia setuju. Oh iya, setuju saya. Ini saya masih kurang nih berarti gitu kan. Tapi kalau yang dia dapatnya malah kelebihan dari yang seharusnya, biasanya sih bilangnya begini, udahlah nggak usah meributkan warisan, apa yang sudah ya sudahlah gitu. Kita tuh harus hidup damai gitu. Damai-damai tapi lu dapat banyakan bagaimana urusan gitu ya. Nah, susahnya tuh nanti dalam masalah implementasi. Kalau saya misalnya, saya termasuk yang dapatnya lebih banyak dari jatah yang seharusnya saya dapat karena salah ngitung misalnya gitu kan. Itu gampang buat saya. Saya tinggal kirim aja di grup keluarga gitu ya. Bisa nggak nanti malam pada kumpul di rumah, nih saya kelebihan nih duit mau saya bagi-bagi gitu. Wah, rata-rata pada siap siap OTW gitu. Kenapa? Oh, mau dibagi-bagi jatah gitu kan. Tapi kalau saya termasuk yang kurang gitu, jatah saya harusnya segini, tapi kok saya dapatnya kurang ya, bisa nggak ntar malam pada kumpul di rumah kita diskusiin lagi nih gimana nih gitu. Nah itu jawabannya afwan, ada acara, afwan lagi ada seminar, afwan macam-macam gitu kan, banyak afwannya gitu. Kenapa? Gua disuruh datang cuman mau dipalakin, nggak mau gitu ya. Ya kayak gitu sebenarnya. Nah kalau sudah terlanjur kayak gitu, kalau pada sadar, maksudnya yang dapatnya melebihi dari yang seharusnya itu pada sadar, ya dia bilangnya begini, maaf ya, saya kok dapatnya kelebihan, ya bisa nggak diikhlasin, itu kalaupun nggak ya gimana lah kita hitung-hitungannya, apa saya cicil, apa bagaimana atau bagaimana tuh. Kalau yang ngerti hukum dunia wal akhirah pasti dia akan minta keikhlasannya gitu kan. Tapi kalau yang nggak percaya pada Allah dan hari akhir, nggak ada itu begitu, udah pokoknya apa yang sudah diputuskan putuskan, orang itu sudah disesuaikan sama maunya ustadz dan gua gitu kan. Jadi ya sudah makanlah itu api neraka gitu kan. Banyak tuh yang kejadian kayak gitu tuh, biasa sering terjadi. Tapi kalau buat saya prinsipnya begini, orang lain terserah, tapi kalau saya jangan sampai saya makan harta yang bukan hak saya. Itu adalah hak saudara saya. Allah sudah atur itu bukan hak saya tapi hak mereka. Tapi kenapa saya makan juga? Saya akan minta kepada masing-masing saudara saya, minta tolong saya ditagih dong, berapa nih saya kurangnya. Kalau bisa saya bayar, kalau nggak bisa saya cicil. Begitu. Yang penting saya jangan sampai makan yang bukan hak saya. Itu prinsip setiap orang, kalau bisa begitu itu insya Allah bagus. Oke. Yang terakhir Ustaz, mengenai apakah aplikasi waris yang ada di medsos itu boleh kita pakai untuk pedoman pembagian waris, Ustaz? Terima kasih. Yang ada di medsos tuh yang mana? Nah, gini, kalau mau, saya sih nggak mau, bukan nggak mau merekomendasikan, karena kan yang mana juga nggak tahu. Nah, cuman kalau yang saya dan teman-teman di rumah Fikih bikin, ini ada ya, ini coba saya tampilkan di background saya.
Ini kan tampilan halaman depan tadi ya. Itu kalau Bapak Ibu scroll paling bawah sekali, nah, di bagian paling dasar itu nanti ada tuh yang di backgroundnya hitam, ada mawaris gitu. Ya, itu diklik. Nah, kalau diklik nanti keluar nih tampilan kayak gini. Ya, tampilan yang apa namanya menampilkan pembagian waris. Ini diagram harta apa keluarga. Ya, di tengah-tengah ini ada pewaris gitu ya. Insya Allah sih kita akan bahas ini nanti dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi ini kan kita pertemuan belum masuk kepada pembagian hitungan waris dan sebagainya, masih baru bicara pada kulit-kulit terluar. Kita masih pada sesi 1 sub bagian yang kedua. Pertemuan pertama kita kemarin bicara tentang kenapa kita belajar waris. Pertemuan kita yang kedua belajar penyimpangan-penyimpangan waris. Ini sebenarnya step-stepnya masih banyak, tapi insya Allah nanti semua akan sampai kepada struktur ini. Nah, ini saya kasih contoh saja di sini ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat. Di tengah-tengah ini ada pewaris ya kan. Pewaris itu maksudnya ada orang yang meninggal, kemudian misalnya dia punya istri ya. Oh, sebelumnya di bagian atas sini ini ada angka saya masukkan 1000 ya. Anggaplah 1000 dalam arti jutaan. Jadi uangnya atau warisannya itu 1000 juta atau 1 M gitu ya. Nah, 1000 juta, begitu dia punya istri ya, istri satu lah gitu misalnya. Nah, dia akan langsung menghitung, oh istri dapatnya adalah 1/4 ya, karena almarhum tidak punya anak gitu kan. Tapi kalau almarhum misalnya punya anak laki-laki, nggak usah banyak-banyak, 1 aja dulu sebagai eksperimen, tik gitu kan. Nah, maka langsung berubah nih angkanya ya. Istri itu dapatnya 1/8 ya. Kalau angka tadi 1000 juta, dia dapat 125 juta. Nah, sedangkan anak laki-lakinya itu kan asobah ya, asobah menerima sisanya yaitu 875 juta. Kalau anaknya laki-laki cuma 1. Nah, tinggal kalau anak laki-lakinya ada 2, ya tinggal diklik. Nah, dibagi 2 ya gitu ya. Nah, lucu nanti menariknya kalau dia punya anak lagi perempuan misalnya ada 1 gitu kan. Maka sudah dibagi nih, anak laki-laki dapat berapa, anak laki-laki 1 ya. Anak laki-laki 1, anak perempuan 1. Kayak gini pembagiannya. Jadi yang laki dapat 583, yang perempuan dapat 291. Itu adalah 7/8 dibagi 3 ya, anak laki ngambil 2, anak perempuan ngambil 1, begitu ya. Nah, ini adalah contoh aplikasi waris yang sifatnya online dan Bapak Ibu bisa gunakan ini untuk menghitung. Tapi saya sarankan kalau mau mengerti lebih paham lagi, jangan langsung kepada softwarenya, tapi belajar dulu ilmunya. Software ini kira-kira kayak semacam kayak apa ya? Kayak untuk mengetes apakah yang kita hitung itu sudah benar, biar kita nggak usah capek-capek ngebikin pakai apa? Pakai persamaan pecahan gitu ya. Tapi ini udah langsung menghitung otomatis gitu. Jadi ini bisa kita manfaatkan juga sih sebenarnya. Baik, itu barangkali masih ada lagi? Alhamdulillah sudah nggak ada Ustaz. Ya. Untuk pertanyaan yang materi pertama nanti akan kami share di grup chat atau bisa ditanyakan ke link yang Bapak Ibu yang tadi mendapat link Zoom ini dari siapa, nanti kita bisa lewat grup chat. Baik Ustaz, terima kasih. Terima kasih kepada semua jamaah yang telah mengikuti kajian ini dan selesai. Kita tadi telah membahas 10 penyimpangan pembagian waris yang umumnya ada di Indonesia, dan semoga kita masih diberikan panjang umur, keluangan waktu dan kesehatan. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian selanjutnya di pekan pertama bulan Januari 2021. Insya Allah boleh kita lanjutkan. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf saya telah membahas acara apabila ada kekurangan. Terima kasih, kami haturkan sebesar-besarnya kepada Ustadz Ahmad Sarwat yang telah berkenan memberikan materi kepada kita. Semoga keberkahan dan panjang umur serta kesehatan juga diberikan kepada Ustadz Ahmad Sarwat sekeluarga. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.